Di dunia penjualan, kita sering mikir kalau yang nentuin sukses atau gagal itu produknya, harganya, atau customernya. Padahal seringkali penentu terbesarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini dia permainan mental dalam penjualan, dan kali ini kita akan bedah gimana caranya supaya Anda bisa memenangkan permainan itu. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel tapi penting. Coba deh renungin sebentar. Siapa atau apa sih musuh terbesar Anda waktu lagi jualan? Mungkin yang langsung kepikiran itu pelanggan yang susah banget diajak ngobrol, atau kompetitor yang banting harga. Tapi, percaya deh, bukan itu jawaban yang sebenarnya. Tantangan terbesar Anda yang sesungguhnya ada di sini, di dalam pikiran Anda sendiri. Dan menguasai pikiran inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, gimana ceritanya pikiran kita malah bisa jadi musuh? Nah, kita mulai dari masalah paling dasar yang sering banget ngejebak para penjual, yaitu jebakan fokus. Ada satu prinsip yang penting banget buat diingat. Kemana fokus Anda tertuju, kesanalah energi Anda mengalir dan hasilnya pun mengikuti. Kalau Anda terus-terusan mikir, gimana ya kalau nanti ditolak? Tanpa sadar, bahasa tubuh dan ada suara Anda jadi ragu-ragu. Dan justru itulah yang akhirnya bikin Anda beneran ditolak. Terus gimana cara keluar dari jebakan ini? Langkah pertamanya adalah mengubah cara kita melihat penolakan. Kita akan ubah dari sesuatu yang bikin baper jadi sekedar data atau angka. Kita semua tahulah ya rasanya, ditolak itu nggak enak. Rasanya kayak nusuk gitu, dan bikin kita jadi ragu sama kemampuan diri sendiri. Itu wajar kok, sangat manusiawi. Nah, untuk melawan rasa takut ditolak itu, ada mantra yang ampuh banget. Ada yang mau, ada yang nggak. Ya terus kenapa? Ini pengingat buat kita kalau penolakan itu bukan berarti kita jelek, tapi emang bagian dari permainan angka dalam penjualan. Coba deh kita lihat angkanya. Misalnya, rasio closing Anda itu 1 dari 10 penawaran. Artinya, kalau Anda mau dapat 2 penjualan, Anda wajib melewati 18 penolakan dulu. Jadi, 18 kata tidak itu bukan kegagalan, tapi anak tangga yang harus Anda naiki buat sampai ke tujuan. Makanya, ubah fokusnya. Jangan hitung jumlah penolakannya, tapi hitung sudah berapa banyak penawaran yang Anda lakukan. Itu yang jauh lebih penting. Michael Jordan bisa jadi legenda bukan karena dia nggak pernah gagal loh. Dia jadi yang terhebat karena fokusnya itu selalu ke tembakan berikutnya. Bukan ke 9.000 lebih tembakan yang gagal masuk atau ratusan pertandingan yang timnya kalah. Nah, pola pikir ini pada akhirnya menentukan lensa apa yang kita pakai buat melihat dunia. Pilihannya ada 2. Kita mau pakai lensa seekor lalat atau lensa seekor lebah. Coba deh, tanyain ke diri sendiri, hari ini Anda lagi pakai lensa yang mana? Apa Anda pakai lensa lalat, yang walaupun ada di taman bunga paling indah pun, tetap aja yang dicari dan ditemuin itu kotoran? Atau Anda pakai lensa lebah, yang bahkan di tempat sampah sekalipun, dia masih bisa nemuin sekuntum bunga buat diambil nektarnya? Oke, kita udah paham soal pentingnya pola pikir. Sekarang, yuk kita beralih ke bagian yang lebih praktis. Seperangkat alat yang bisa kita pakai untuk mengambil alih kendali dan secara sadar menciptakan fokus yang positif. Jadi, fokus itu bukan sesuatu yang datang gitu aja, tapi sesuatu yang bisa kita ciptakan. Ada 4 alat utama untuk melakukannya. Yang pertama ada perintah untuk mengarahkan pikiran, kedua pertanyaan untuk mengubah cara pandang, ketiga pernyataan untuk membangun keyakinan, dan yang terakhir visualisasi untuk merancang kesuksesan di kepala kita. Alat pertama adalah perintah. Ini simpel banget. Kalau sekarang saya perintahkan Anda untuk cari semua benda warna kuning di sekitar Anda, otak Anda pasti langsung otomatis nyari warna kuning dan mengabaikan warna lain. Nah, pakai prinsip yang sama untuk jualan. Perintahkan otak Anda cari prospek, bukan cari alasan kenapa ini susah. Alat kedua adalah pertanyaan. Seperti kata Anthony Robbins, kualitas hidup kita dan pastinya kualitas penjualan kita itu ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita ajukan ke diri kita sendiri. Pertanyaan kayak, kenapa sih saya gagal terus? Itu bakal maksa otak Anda untuk ngumpulin semua bukti kegagalan Anda di masa lalu. Ini pertanyaan buntu yang cuma bakal ngunci Anda di energi negatif. Nah, sekarang coba kita balik pertanyaannya jadi, apa ya yang bisa saya lakukan hari ini supaya bisa sukses luar biasa? Pertanyaan kayak gini langsung membuka pikiran Anda ke berbagai kemungkinan, solusi, dan motivasi. Fokus Anda langsung berubah seketika. Alat ketiga adalah pernyataan. Ini adalah afirmasi kuat yang Anda ucapkan dengan yakin. Contohnya, daripada ragu-ragu, katakan pada diri sendiri, saya yakin produk yang saya jual ini sangat bermanfaat buat pelanggan saya. Ucapkan itu berulang kali sampai Anda benar-benar merasakannya. Dari situlah keyakinan dan semangat dari dalam diri bakal muncul.
Oke, kita sampai di alat terakhir. Dan ini mungkin yang paling dahsyat. Coba bayangkan diri Anda itu seorang sutradara film. Sadar atau nggak sadar, setiap saat Anda itu sebenarnya lagi muterin sebuah film di dalam pikiran Anda. Film tentang karir Anda, tentang meeting berikutnya, tentang gimana Anda mencapai target. Pertanyaannya adalah, film yang lagi Anda sutradarai itu genrenya apa? Apakah film horor yang isinya ketakutan, penolakan, dan kegagalan? Atau sebuah film inspiratif tentang kesuksesan yang bisa menang piala Oscar? Poin utamanya adalah Anda bisa ganti skenario filmnya kapanpun Anda mau. Teknik ini namanya visualisasi, dan ini dipakai sama atlet-atlet top dunia. Mereka itu muter film kemenangan di kepala mereka ribuan kali sampai otak mereka membangun jalur saraf baru. Jadi, pas area pertandingan, tubuh mereka tuh udah hafal rasanya menang. Lakukan hal yang sama. Sebelum ketemu klien, putar dulu film presentasi Anda yang paling sukses di kepala Anda. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Anda yang pegang kamera, Anda yang tulis naskahnya, Anda sutradaranya. Mulai hari ini, film seperti apa yang akan Anda ciptakan di dalam pikiran Anda?